Berhubung kasus positif COVID-19 telah bertambah menjadi 100 kasus, meski mayoritas adalah kasus perjangkitan dari luar dengan sumber infeksi Eropa, Amerika, dan Afrika, CECC mengumumkan larangan masuk Taiwan bagi semua warga asing, kecuali yang memiliki ARC dan bukti dinas. Dan setiap orang yang masuk Taiwan, baik warga asing maupun Taiwan sendiri, diharuskan menjalani karantina rumah 14 hari. 非本国籍人一律限制入境。那所有入境者皆需居家检疫14天。那从3月19号0时起实施。 Usai menyampaikan laporan di Yuan Legislatif Rabu pagi, Komandan CECC Chen Shizhong mengemukakan kondisi di Taiwan belum perlu pemberlakuan perintah darurat, tapi kondisi pandemi semakin gawat, di mana kasus lokal berjumlah 29 kasus dan kasus penularan dari luar bertambah cepat menjadi 71 kasus. 那这2个礼拜是我们非常一个危险的抗疫期。 Perihal isu ini, MOHW menerangkan sebelum naik pesawat, kebanyakan penumpang akan menulis surat keterangan kesehatan yang akan segera dikirimkan ke lembaga sipil dan polisi untuk disinkronisasi dalam menjalani isolasi atau karantina rumah. Selain itu, seorang siswa universitas di Taiwan Selatan dikonfirmasi terinfeksi setelah kembali dari Jerman pada tanggal 17. Dalam kurun waktu ini, 1 dari 2 siswa lain yang pernah makan bersamanya telah menderita demam dan secara tidak langsung mengakibatkan 110 guru dan siswa dilarang menuju sekolah dan 39 orang diminta menjalani karantina rumah secara mandiri. Taiwan telah meningkatkan status pandemi COVID-19 untuk negara-negara penyedia pekerja migran utama Taiwan seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Untuk mencegahnya menjadi celah pencegahan pandemi, mulai tanggal 19, PMA yang baru masuk ke Taiwan dari keempat negara tersebut diharuskan menjalani karantina rumah. MOL mengumumkan sejumlah regulasi baru perihal PMA, antara lain mengurangi perjalanan lintas batas, menyerukan perpanjangan kontrak dan durasi perekrutan. Terhadap PMA yang masa kontrak kerja sudah habis, MOL juga mengajukan kebijakan fleksibel, termasuk diizinkannya majikan untuk memohon perpanjangan masa kerja sepanjang 3 bulan sekali agar PMA tidak perlu pulang ke negara asal. Pada masa pandemi, PMA yang pulang akan dilarang kembali ke Taiwan dan latihan PMA akan digelar secara online, sementara majikan diharuskan mengajukan laporan menunjukkan kemampuan karantina rumah bagi PMA. 从明年开始呢，就要提供居家检疫的计划书、居家检疫的地点，还有对他居家检疫的规划。 如果雇主都委托仲介去做隔离的话，我相信仲介一定把他隔离在某个随便的地方，然后甚至还会再要求他们要付钱。 MOL juga menyerukan majikan dan agensi untuk mempersiapkan lokasi karantina sebelum perekrutan PMA agar tidak didenda. Malaysia memberlakukan lockdown secara nasional, melarang warga asing memasuki dan warga Malaysia keluar dari Malaysia dari tanggal 18 hingga akhir bulan, juga melarang pergerakan dan perkumpulan massal. Kebijakan ini mengakibatkan gelombang pemborongan di supermarket tidak hanya di Malaysia, juga di negara tetangganya, Singapura. Hari pertama lockdown, Kuala Lumpur dan Petaling Jaya tampak sepi karena selain beberapa lembaga negeri dan supermarket, semua premis swasta diharuskan ditutup. Pengusaha Taiwan beranggapan menjadi gawatnya kondisi pandemi sampai diberlakukannya lockdown di Malaysia adalah akibat kebiasaan perkumpulan komunitas religius. 它这是会产生这样的情况，是因为马来西亚蛮多回教徒的嘛，穆斯林，他们祈祷的时候全部都聚集在一起嘛，又握手又拥抱，全部都没有防疫的概念。 Uni Eropa sementara itu menyetujui penutupan perbatasan sementara pada tanggal 17, melarang mobilitas warga tak diperlukan untuk kurun waktu 30 hari mendatang. Di Amerika Serikat, Pentagon tanggal 16 mengonfirmasi 37 orang terjangkit. Secara darurat memisahkan Menteri Pertahanan Mark Esper dan Wakil Menteri David Norquist. Di hari yang sama, 6 county termasuk San Francisco dan kota Berkeley di California Utara merilis perintah meminta rakyat tidak keluar rumah dari 17 Maret hingga 7 April. 7 juta warga diperkirakan terpengaruh.